Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Dan di video kali ini kita bakalan lanjutin video kemarin yang sudah bahas tentang jurusan mekatronika di program Ausbildung Jerman atau di Jerman secara umum. Sekarang kita bakal ngulik nih apa itu program Ausbildung dan berapa lama durasinya karena berbeda-beda ya. Dan juga benefitnya apa saja, pendapatannya berapa secara umum, dan juga untuk siapa sih program Ausbildung ini sebenarnya cocok. Nah, kita langsung masuk ke latar belakangnya dulu nih teman-teman. Kenapa aku pilih program Ausbildung ini di antara program-program lain yang bertebaran gitu. Ada banyak kan, misalkan magang ke Jepang, ada juga yang ke Australia, ada juga yang langsung kuliah gitu. Kenapa nggak milih opsi-opsi yang lain? Jadi yang pertama karena belajar ya dan bukan bekerja. Jadi setelah lulus SMA tuh aku punya tekad dan impian gimana caranya biar bisa langsung pergi ke luar negeri, explore dunia luar ya, dengan perspektif yang berbeda, dengan pengetahuan yang luas. Teman-teman semua bisa dapetin berbagai macam insight gitu ya dari orang-orang yang sebelumnya udah banyak nih nempuh pendidikan di mana-mana. Karena di Eropa itu ilmu masuk nggak cuma dari Eropa doang, tapi dari seluruh dunia teman-teman. Nah, disitulah aku tertarik untuk ikut program Ausbildung karena programnya belajar, pure belajar, dan bagian bekerjanya ini sebenarnya rada keliru ya kalau misalkan dibilang 100% bekerja. Karena tujuan dari program Ausbildung ini adalah mendidik kita untuk mengintegrasikan kita kepada industri di Jerman. Entah apapun industrinya, mau di hotel, mau di perusahaan manufaktur ataupun di rumah sakit, itu semua kita akan dididik gitu gimana caranya biar bisa fit di pekerjaan itu. Nah, yang kedua adalah jenjang karir yang luas dan terbuka. Kenapa program Ausbildung ini juga menarik gitu ya? Karena sangat link and match. Kalau teman-teman sering dengar kata link and match dari para praktisi industri atau pakar industri gitu ya. Karena ini memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di era disruptif seperti saat ini. Karena banyak banget lulusan dari universitas atau lulusan dari sekolah-sekolah tinggi yang sebenarnya nggak fit untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, Ausbildung ini ada untuk mendidik kita dan mengintegrasikan kita dengan industri di Jerman. Nah, selanjutnya yang ketiga dan yang paling penting untukku, karena aku sendiri bukan berasal dari keluarga yang super tajir gitu ya, dan pengen tetap bisa ke luar negeri. Dua hal yang aku punya adalah pengetahuan dan keingintahuan. Nah, dari dua hal itu, aku menemukan bahwa program Ausbildung ini bisa membantuku untuk bisa menapakkan kaki di Eropa gitu ya. Tapi bukan full bekerja gitu, bukan cuma untuk bekerja tapi juga untuk belajar. Nah, di program Ausbildung sendiri kita dapat namanya uang saku. Jadi kalau dibilang gaji pun nggak benar karena minimal gaji di Jerman itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita dapat di program Ausbildung. Tapi untuk program Ausbildung sendiri itu sudah cukup uang sakunya untuk dapat memenuhi kehidupan kita atau kebutuhan hidup kita selama di Jerman. Nah, selanjutnya aku pengen jelasin juga tentang perbedaan antara vokasi dan kuliah pada umumnya. Kenapa sebenarnya dibedakan adanya vokasi, kenapa ada D3, ada D4, dan kenapa ada kuliah S1 biasa. Kenapa nggak semua orang pergi ke kampus secara normal ke S1 atau pergi ke D3 atau D4 atau vokasi. Nah, di sini aku pengen jelasin dulu melalui dua gambar ini ya. Jadi di sini ada kreativitas dan inovasi. Jadi di kreativitas ini itu sama dengan vokasi teman-teman. Contohnya di bidang IT. Di bidang IT, misalkan di bidangku ya, kita sebagai mekatroniker dituntut untuk mempelajari teknologi yang ada sekarang. Contohnya, di suatu desa ada yang belum kebagian jaringan internet 4G. Nah, di desa ini kita harus bagaimana caranya bisa mengaplikasikan dan menerapkan 4G ini biar bisa terjangkau di seluruh desanya. Sedangkan untuk program kuliah itu kita dituntut untuk berinovasi, untuk terus-terusan mengembangkan teknologi 5G, mengembangkan teknologi 6G. Jadi
jaringan-jaringan terbaru. Jadi perbedaan antara vokasi dengan kuliah biasa itu kalau vokasi kita membuat yang ada bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat gitu. Atau kalau misalkan kita di perusahaan, gimana caranya biar perusahaan kita ini bisa maju gitu kayak perusahaan sebelah. Tapi kalau misalkan kita kuliah, kita mempelajari teori-teori terbaru. Dan dengan matematika yang tinggi, kita research terus nih gimana caranya biar 5G ini bisa jadi 6G gitu. Bisa jadi teknologi terbaru yang bisa diaplikasikan oleh orang-orang dari vokasi gitu teman-teman. Jadi kita antara vokasi dengan bachelor pada umumnya atau S1 pada umumnya itu sebenarnya berkesinambungan. Kita saling melengkapi. Nah, untuk persyaratan program Ausbildung itu apa aja sih? Jadi teman-teman misalkan udah oke nih. Oke, saya berkomitmen untuk mengikuti program Ausbildung. Apa sih yang saya butuhkan ke depannya? Yang pertama, teman-teman butuh yang namanya ijazah ya, tentunya. Ijazah itu bebas. Sebenarnya ijazah SMA, SMK itu paling minimal sudah bisa ditranslate atau sudah bisa di anerkennung, disetarakan dengan ijazah Mittler Reife atau ijazah sekolah menengah atas di Jerman. Selanjutnya ada transkrip nilai, ada motivation letter, ada Lebenslauf, dan juga yang paling penting buat teman-teman itu sertifikat bahasa Jerman ya. Sertifikat bahasa Jerman level B1 atau level B2. Sebetulnya semakin tinggi semakin bagus, semakin banyak peluang yang akan terbuka. Nah, selanjutnya soal biaya. Karena di biaya ini juga sering jadi pertanyaan nih sama teman-teman yang pengen ikut Ausbildung. Berapa sih biaya investasi untuk keseluruhan ya secara total untuk program Ausbildung ini? Jadi aku dari les A1 sampai berangkat itu butuh sekitar 50 juta teman-teman. Di situ banyak banget rinciannya. Ini aku share aja di layar tentang rinciannya. Yang menurutku teman-teman harus notes adalah biaya ini tuh relatif banget. Setiap orang mengeluarkan biaya yang berbeda-beda ya. Tergantung dengan apa yang dikeluarkan. Bisa aja teman-teman belajar bahasa secara otodidak. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di sini, aku sebenarnya ketika berangkat ke Jerman itu menggunakan sertifikat B2. Tapi di sini aku cuma les dari A1 sampai B1 karena selanjutnya aku belajar secara otodidak. Mungkin teman-teman bisa melakukan hal yang sama gitu. Untuk misalkan awalnya belajar otodidak dulu, terusnya nanti B1-nya baru intensif melalui lembaga kursus. Nah, selanjutnya untuk kesulitan selama mengikuti program Ausbildung di Jerman. Kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram atau di sosial media gitu ya, mungkin lebih banyak orang-orang Ausbildung itu atau teman-teman yang Ausbildung share tentang kehidupan di Eropa dan enaknya gitu ya. Tapi aku di sini coba untuk transparan, aku bakalan bahas tentang kesulitannya. Jadi yang pertama adalah lack of self-management. Di program Ausbildung ini kita dituntut buat kerja sambil belajar. Nah, untuk mengimbangi keduanya ini, kita harus benar-benar punya kemampuan untuk memanage diri kita. Baik dari waktu, biaya, karena finansial juga memiliki peran penting nih selama program Ausbildung ini. Kita punya uang saku yang terbatas, kita harus bisa memanfaatkan uang saku itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang esensial. Dan juga secara pembelajaran, teman-teman harus belajar secara terstruktur bahasa Jermannya. Berbagai macam terms atau kata-kata dalam bahasa Jerman di bidang teknik yang sebelumnya kita belum pernah belajar selama di tempat kursus. Khususnya untuk teman-teman yang ikut Ausbildung teknik atau keperawatan. Itu benar-benar harus diperhatiin berbagai macam aspeknya, karena kalau enggak, ini berdasarkan pengalaman pribadiku dan pengalaman teman-teman yang sudah Ausbildung di sini, itu banyak banget orang yang akhirnya pulang lagi ke Indo atau visanya dibatalkan ketika sudah sampai di Jerman. Jadi mereka istilahnya kena pecat lah sama perusahaannya kalau kita di cancel gitu visanya ya. Kita mendapatkan waktu beberapa bulan, tapi kalau misalkan kita tetap nggak bisa dapetin perusahaan baru dan tempat sekolah baru, kita bakalan dipulangkan ke Indonesia. Dan itu sudah terjadi. Jadi untuk teman-teman yang emang nggak cocok sama vokasi, yang sukanya kalau misalkan kita di kelas tuh dibilangnya nerd gitu ya, belajar dan belajar, itu lebih baik mungkin ambil program kuliah. Karena balik lagi, di antara kedua program ini nggak ada yang salah, cuma tentang kecocokan.
Selanjutnya yang bikin gak cocok di Jerman itu adalah ketika kalian berharap untuk mencari uang ya. Karena di program Ausbildung ini sendiri itu bukan ditujukan untuk mencari uang. Kita tuh benar-benar dididik untuk diintegrasikan dengan negara Jerman. Baik dari segi kultur, bahasa, dan kemampuan-kemampuan kita atau skill kita di bidang industri. Di bidang yang kita pelajari. Nah, oleh karena itu kalian cuma dapat atau kita cuma dapat uang saku kurang dari 1.000 euro atau netonya itu sekitar 800-an. Nah, dari uang saku itu kita bisa bertahan hidup, tapi bukan untuk hal-hal yang berlebihan gitu. Jadi kita nggak bisa nabung untuk beli rumah, untuk beli mobil. Mungkin teman-teman bisa nabung sekitar 200-300 euro sebulan ya, maksimal kalau menurutku. Nah, yang terakhir sebagai kesimpulan, aku cuma pengen bilang untuk teman-teman yang pengen ikut program Ausbildung ini, Ausbildung itu adalah program yang benefit banget, yang punya Zukunft atau punya masa depan. Teman-teman dengan program Ausbildung ini, teman-teman sudah menjadi tenaga kerja ahli atau yang biasa disebut sebagai Fachkraft di Jerman. Dan teman-teman bisa dapat gaji yang setara dengan orang-orang Jerman. Kita juga punya kesempatan dan peluang yang sama nanti setelah Ausbildung untuk menempuh pendidikan-pendidikan selanjutnya di negara Jerman. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan pun ada kendala finansial, program Ausbildung ini nggak mesti dibayar di awal gitu ya, karena fleksibel. Teman-teman yang penting harus punya sertifikat bahasa Jerman yang ditempuh dengan berbagai macam cara gitu ya. Mau belajar sendiri secara otodidak ataupun ikut lembaga kursus, itu tergantung dengan pilihan teman-teman masing-masing. Nah, sebagai tips juga dari aku, kalau misalkan untuk belajar bahasa Jerman sendiri, yang paling penting adalah komunitas ya, karena belajar bahasa itu berarti mempelajari budaya, mempelajari kultur. Kita harus punya lingkungan dan teman-teman yang support kita, yang bisa melihat blind spot kita. Selanjutnya, yang paling penting juga adalah belajar struktur kalimat dari awal. Jadi cobalah untuk belajar sesuatu dari fundamentalnya. Baru teman-teman bisa naik step per step dari A1, A2, B1. Coba pelajarin struktur kalimat, benar-benar bagaimana caranya membentuk kalimat yang sesuai dengan ejaan di Jerman. Atau yang sesuai dengan tata kalimat di bahasa Jerman. Nah, mungkin segitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung aja komen di bawah. Bisa juga langsung DM Instagramku. Dan jangan lupa subscribe dan follow. Ciao!